Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra. Salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar teman-teman dan sahabat peternak rumahan semua? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Baik teman-teman dan sahabat semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai seputar peternakan entok kembali. Lebih tepatnya tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang 5 perkara yang bisa membuat peternakan kita berhasil. Artinya kita selalu mendapatkan keuntungan. Kenapa kami membahas soal ini? Karena ternyata masih banyak sekali dari teman-teman, sahabat, dan rekan-rekan kita peternak pemula yang masih mengalami kerugian dalam usaha ternak entoknya. Mungkin kerugian yang mereka alami ada beberapa hal yang tidak mereka pahami. Sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini kami akan mencoba untuk berbagi serta sharing tentang bagaimana supaya ternak kita bisa menghasilkan dan selalu mendapatkan keuntungan. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan selalu mengingatkan pada kalian yang memang baru menemukan channel ini. Jika kalian rasa channel ini adalah channel yang cocok untuk kalian menemukan solusi seputar peternakan entok, silahkan kalian tekan tombol subscribe untuk kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman dan sahabat semua nantinya bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru seputar peternakan entok dari channel Rusky Bikatra. Jangan lupa teruslah dukung kami dengan cara klik tombol like. Bagikan video ini kepada kerabat teman-teman semua di sana atau sahabat-sahabat kalian supaya nanti mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan melalui video ini. Baik, kita lanjut. Ada 5 perkara yang harus kalian pahami, yang harus kalian terapkan agar bisa tetap untung dalam ternak entok. Yang pertama sekali adalah tentukan bibit yang tepat. Jika kalian akan mengawali usaha ternak entok, namun kalian salah dalam menentukan atau memilih bibit, maka bisa dipastikan peternakan entok kalian akan mengalami masalah atau terkendala, bahkan tidak bisa berkembang. Bibit yang bagus, bibit yang berkualitas itu sangat mempengaruhi terhadap tingkat produktivitas daripada entok itu sendiri. Jika kalian memilih bibit untuk ternak pembibitan, maka tentu saja bibit yang akan kalian cari adalah calon-calon indukan yang berkualitas yang nantinya akan bisa menghasilkan banyak telur. Dengan kata lain, untuk masalah produksi telurnya itu lancar. Namun ketika kita membeli bibit atau calon indukan dengan calon indukan yang tidak berkualitas, mereka pasti hanya akan membawa masalah dalam peternakan kita. Karena dari produksi telur itu sendiri ketika indukannya tidak berkualitas, mereka tidak akan pernah lancar untuk bertelur. Sehingga itu sangat merugikan. Sedangkan ketika kalian akan memilih dan spekulasi untuk ternak pembesaran, tentu kalian akan memilih bibit dari DOE atau anakan. Nah, di sini yang kalian perlukan adalah kalian harus bisa mengetahui asal-usul dari DOE ataupun anakan entok itu sendiri. Indukannya seperti apa dan bapakannya atau pejantannya itu dari jenis apa. Kenapa kita harus paham tentang itu? Karena memang itu nantinya akan mempengaruhi terhadap tingkat pertumbuhan daripada mereka. Ketika bapakan ataupun indukannya bagus atau berkualitas, mereka atau DOE ini pasti akan memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, tetapi jika DOE yang kalian pilih adalah DOE yang mungkin kalian tidak tahu tentang seluk-beluknya, induknya dari jenis apa, pacekannya atau pejantannya dari jenis apa, posturnya seperti apa, maka ketika ini terjadi, besar kemungkinan DOE yang kita rawat ini akan memiliki pertumbuhan yang tidak jelas karena memang kita tidak tahu asal-usulnya. Nah, sebaiknya bagaimana? Caranya, kalian harus membeli DOE atau anak entok ini langsung ke kandang, langsung ke peternak, sehingga kalian akan tahu asal-usul daripada DOE yang akan kita beli.
Jika ternyata indukannya adalah indukan yang kacang atau kecil dan pejantannya juga kecil, maka sebaiknya teman-teman tahan dulu, tidak usah dibeli dulu. Kalau untuk jenis lokal, kami rekomendasikan meskipun indukan ini dari jenis lokal, tetapi dari postur kita juga bisa memilih teman-teman. Postur indukan yang berkualitas itu lebih besar daripada yang lain. Agresif, terlihat sehat, gempal, besar dan juga sedikit lebih panjang. Ketika kita sudah berhasil menentukan bibit yang tepat yang akan kita ternak baik dari indukan maupun dari DOE, maka untuk selanjutnya kita akan menuju perkara yang kedua, yaitu soal pakan. Soal pakan, kita tidak hanya menguasai tentang bagaimana cara pemberian pakan pada entok, namun lebih kepada porsi dan juga jenisnya yang harus tepat. Ketika porsinya sudah tepat namun jenis pakannya tidak tepat, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas atau pertumbuhan daripada DOE yang kita besarkan. Sedangkan untuk ternak pembibitan, ketika jenis pakan dan porsi pakannya juga tidak tepat, maka akan berpengaruh besar terhadap tingkat produksi telur daripada indukan entok kita. Maka sebaiknya pemberian pakan itu memang harus sesuai dengan usia daripada entok-entok yang kita ternak. Untuk usia 0 sampai kepada paling tidak 1 bulan, sebaiknya teman-teman masih menggunakan pakan dari pabrikan. Untuk yang biasa kami gunakan adalah Vivo 311 di usia 0 sampai kepada 1 minggu. Dan kemudian untuk 1 minggu sampai kepada 1 bulan kita gunakan Bravo 511. Agar biayanya bisa hemat, di usia 1 bulan ke atas kita sudah bisa mengkolaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Kita lanjut ke perkara yang ketiga, yaitu menjaga kesehatan entok. Beternak entok yang baik tidak hanya mampu menguasai tentang perihal pakannya saja, namun menjaga kesehatan entok juga harus kita kuasai. Bagaimana supaya entok-entok ini tetap sehat? Tentu saja dengan cara kita memberikan beberapa ramuan herbal yang bisa kita racik sendiri untuk kita berikan pada entok. Paling tidak seminggu sekali kita wajib untuk memberikan jamu herbal pada mereka. Untuk perkara yang keempat, yaitu menjaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang box atau kandang panggung maupun kebersihan kandang lantai itu harus kita jaga. Paling tidak kita harus melakukan perawatan ekstra atau pembersihan lokasi kandang secara ekstra, terutama untuk kandang panggung seperti ini. Usahakan kotoran entok ini tidak melekat dan tidak menumpuk di lantai. Karena jika ini terjadi, tentu saja akan menimbulkan amoniak yang akan mengganggu pernapasan daripada anak entok itu sendiri, yang bisa mengakibatkan entok menjadi sakit dan bisa berakhir kepada kematian. Sedangkan untuk kandang lantai seperti ini kita bisa bersihkan setiap saat, bahkan bisa sehari sekali kita harus bersihkan. Akhirnya kita sudah masuk ke perkara yang kelima, yaitu perkara terakhir. Apa kira-kira? Perkara yang terakhir adalah finish dari sebuah proses, yaitu pemasaran. Jangan sampai nanti teman-teman berhasil beternak entok namun gagal untuk memasarkan hasil ternaknya. Ini lucu. Maka sebaiknya sebelum mengawali usaha ternak entok, teman-teman harus bisa menentukan kemana arah penjualan kita. Kita sudah memiliki target pasar. Target pasar untuk indukan, target pasar untuk entok remaja, termasuk target pasar untuk entok-entok yang masih kecil atau DOE. Karena sekali lagi pemasaran merupakan finish dari sebuah proses. Baik teman-teman dan sobat semua, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan 5 perkara yang sudah kami jabarkan, yang sudah kami jelaskan akan bisa diterapkan di peternakan teman-teman, dan nantinya teman-teman yang tadinya rugi dalam peternak bisa kemudian menjadi untung dan bisa terus untung. Akhirnya saya Rusky Bekatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.